everyone, right now I'm at the Jaklingko stop. Today I'm going to travel to Museum Indonesia located in Taman Mini Indonesia Indah. This journey will use several intricate public transportation modes in Jakarta. So it's not just about reaching the destination but also about seeing how the transportation system works. Let's go! The journey to TMII begins at SMA Negeri 50 Jakarta using the Jaklingko migration service to Kampung Melayu. Jaklingko is a small transport service that takes us only from within residential areas to main stop or station. Payment is made using electronic cards such as e-money, Flash, Breezy, and Tapcash, and some services already support Kris. Although the fare is currently free, capacity is limited, but priority seating is still available for the elderly, pregnant women, and people with disabilities. I've arrived at the Transjakarta bus stop. This is a bus rapid transit system that operates on dedicated lanes, allowing bus to avoid traffic congestion. Transjakarta. Upon arrival at Kampung Melayu, the journey continues using Transjakarta. From here, take Corridor 5C towards Monas, then transfer to Corridor 1 towards Blok M. Transjakarta operates on dedicated bus lanes, making it faster and avoiding traffic congestion. The fare is around Rp3,500 and can be paid using an electronic card or Kris at some stops. The buses have a large capacity, are equipped with priority seating, and feature a dedicated women's area. Now I'm at the MRT Jakarta station. MRT stands for Mass Rapid Transit, designed for fast, comfortable, and efficient travel. Jakarta MRT from Blok M. The journey continues via the MRT to Duku Atas. The MRT is a modern transport system operating on underground and elevated lines, known for being clean, comfortable, and orderly. Fares range from around Rp3,000 to Rp15,000 depending on distance, and payment can be made using an electronic card or Kris. Now I've arrived at the KRL Commuter Line station. KRL is a commuter train system serving Jakarta and surrounding areas. KRL Commuter Line. Upon arrival at Duku Atas, walk to Sudirman Station toward the KRL bound for Cawang. The KRL is a high-capacity electric train for medium to long-distance journeys. In the past, the trains ran on coal, but they now use electricity, making them more environmentally friendly. Payment is made using electronic cards such as e-money, Flash, Breezy, Tapcash, and the multi-trip card, and Kris is now available at some stations. The KRL also has women-only carriage located at the very front and rear of the train. Okay guys, I've arrived at the LRT station. LRT stands for Light Rail Transit and operates on elevated trains. LRT finally from Cawang Station. The journey continues via the LRT to TMII. The LRT is a light rail system on an elevated track powered by electricity. Fares range from around Rp5,000 to Rp10,000 depending on the distance, and payment can be made using electronic card or Kris. Its capacity is smaller than the KRL, but it remains comfortable and priority seating is available. Finally guys, I've arrived at Taman Mini Indonesia Indah. After transferring from Jaklingko, Transjakarta, KRL, MRT, and LRT, this journey shows that Jakarta transportation system is becoming more intricate and makes people mobility easier. Now it's time to explore Museum Indonesia. The journey ends here, but a new adventure begins. Let's go! Nah, kita sudah sampai di Museum Indonesia nih teman-teman. Jadi Museum Indonesia itu adalah salah satu museum yang ada di Taman Mini Indonesia Indah. Dan dimana ketika kita sudah sampai di Museum Indonesia, kita akan melihat gerbang yang disebut sebagai Candi Kurung atau Kori Agung. Jadi gerbang ini tuh emang memiliki desain khas banget seperti arsitektur Bali, yang dimana memiliki makna sebagai batas antara area luar dengan area dalam yang lebih sakral. Setelah itu, yuk kita lanjutkan perjalanan ke jembatan Situbondo. Nah, jembatan ini tuh unik banget teman-teman.
karena di sebelah kanan dan kirinya ada patung naga Anantaboga dan naga Basuki, yang dimana kedua naga ini tuh melambangkan kesejahteraan dan kebahagiaan dalam kehidupan. Nah, selain itu, di sisi barat ini kita akan melihat Balai Panjang dan di sisi timur adalah Balai Bundar. Ini tuh akan memperkuat kesan tradisional di Museum Indonesia. Yuk, sekarang kita masuk ke dalam Museum Indonesia ya, tepatnya di lantai 1. Nah, sekarang saya sudah bersama dengan salah 3 dari pengunjung Museum Indonesia. Yuk, kita explore lebih dalam tentang Museum Indonesia. Nah, di sini itu di lantai 1 temanya adalah Bhinneka Tunggal Ika, yang dimana berfokus ke sejarah dan keberagaman budaya di Indonesia. Di sini kita bisa melihat nih tante dan kakak-kakak bahwa banyak banget nih koleksi keren. Seperti di sana, kita bisa melihat nih ada alat musik tradisional dari berbagai daerah. Lalu di sebelah sini ada ukiran-ukiran khas dari Nusantara. Nah, kalau yang di sebelah sana, itu juga ada wayang yang memiliki nilai seni yang sangat tinggi. Nah, selain itu kita bisa ke sini nih Kak. Di sini ada juga nih peta citra Indonesia yang berukuran besar dan terbuat dari kaca loh. Yang dimana ini tuh menggambarkan luas wilayah Indonesia. Lalu di sebelah sana kita bisa melihat itu ada ruang peradaban, yang dimana itu kita bisa melihat ya tante dan kakak-kakak bahwa ada replika tengkorak dan batu dari zaman purba, yang dimana tuh ini tuh menceritakan tentang asal usul nenek moyang bangsa Indonesia. Nah, selain itu kita tuh jadi bisa belajar tentang sejarah dan langsung gitu dari visualnya. Nah, selain itu di sini juga ada topeng Kak. Topeng-topeng di museum ini itu memiliki keragaman, yang dimana ada yang digunakan sebagai topeng untuk tari atau upacara adat hingga dekorasi. Nah, contohnya itu di sini ada topeng hudok dari Kalimantan, yang dimana tuh ini bentuknya unik banget dan memiliki makna tersendiri akan budaya khas di Kalimantan. Nah, kakak dan tante di lantai 2 ini tuh lebih berfokus tentang kerajinan dan tradisi di Indonesia, terutama kain tenun dari Nusantara, yang dimana koleksinya itu banyak banget dan beragam. Nah, di sini tuh ada kain ulos dari Sumatera dan juga ada kain hinggi dari Nusa Tenggara Timur, yang dimana tuh ini tuh adalah kain khas dari suku Baduy ya. Yang dimana tuh lebih menariknya lagi, di lantai ini itu juga ada koleksi baju adat yang pernah dipakai oleh Bapak Presiden Joko Widodo, yaitu Bapak Presiden ke-7 kita pada saat acara kenegaraan, yang dimana tuh kita bisa melihat langsung bagaimana kekayaan budaya Indonesia yang ditampilkan di tingkat nasional. Nah, selain itu di sini juga ada proses menenun lewat video yang ditampilkan di layar. Lalu di sini kita juga bisa melihat Kak di sebelah sana. Ya, di sini tuh ada alat tenun tradisional seperti jantra. Nah, ini tuh bukan cuman kita bisa melihat hasilnya, tetapi itu kita juga bisa tahu nih bagaimana sih cara atau enggak proses pembuatannya. Nah, kita next lanjut ke lantai 3 ya Kak. Jadi di lantai 3 itu lebih membahas tentang Ibu Kota Nusantara atau IKN, yang dimana ini tuh berisi tentang pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan atau IKN, yang dimana ini tuh ada desain istana negara sampai konsep masa depan yang ramah lingkungan. Contohnya tuh kayak kota bebas emisi dan juga kota resapan, yang dimana di sini kalau kita lihat ada ikon besar ya. Nah, ikon ini tuh disebut sebagai pohon hayat atau enggak pohon kehidupan. Nah, bentuknya tuh megah banget ya, karena memiliki makna nih tante dan kakak-kakak, yaitu maknanya itu sebagai filosofis dalam unsur-unsur kehidupan seperti tanah, air, api, dan juga udara. Yang dimana tuh ini tuh menjadi simbol dari rasa syukur manusia terhadap kehidupan yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Nah, aku di sini juga mau izin nyampe satu hal penting. Jadi di museum ini tuh juga udah ramah disabilitas ya Kak, yang dimana di sini tuh ada tersedia lift dan juga fasilitas khusus untuk pengguna kursi roda, yang dimana di sini tuh juga ada 2 jenis tangga, yang dimana tangga kanan itu untuk turun dan tangga kiri itu untuk naik. Nah, segitu aja perjalanan seru kita hari ini. See you next video guys, bye.